Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Sudah tahu ya channelnya apa? Kalau nggak tahu silahkan cek di bawah video ini, channelnya itu ada. Dan di sini saya kedapatan sepatu ini ya, sepatu gunung, sepatu hiking atau sepatu outdoor ya. Ini lebih tepatnya sepatu outdoor ya, sepatu untuk di luar ruangan. Ya ini juga bisa untuk hiking. Ini mereknya Mountia ya, ini Mountia. Dan ini sudah saya jahit, saya masih dapat dari tengah ini ya, dari tengah ke depan ya. Tapi di bagian depan ini ada hal yang perlu saya jelaskan. Makanya mari kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini sepatunya. Untuk bagian samping, saya beri jalan benang ya. Ini ada saya tanya jalan benang ya bagian samping. Tapi bagian depan ini saya nggak beri jalan benang ya. Jadi untuk bagian depan ini saya nggak saya beri jalan benang ya. Beda dengan bagian yang samping ya. Kalau yang samping saya beri jalan benang, ini untuk depan ini enggak. Loh, apa alasannya kok nggak dikasih jalan benang untuk bagian depan ini? Alasannya adalah bagian depan ini sangat tipis ya. Jadi kalau bikin jalan benang nanti yang ada hanya akan terbelah menjadi dua. Maka dari hal itu saya memutuskan untuk bagian depan nggak saya beri jalan benang. Ini juga berlaku untuk sepatu-sepatu yang lain ya, nggak hanya sepatu seperti ini saja. Jika bagian depan atau samping atau manapun itu terlalu tipis, kawan-kawan jangan nekat ya memberi jalan benang ya. Lebih baik dijahit tanpa jalan benang. Loh, nanti hasilnya akan nonjol-nonjol dong. Iya betul, hasilnya akan menonjol-nonjol. Tapi sebenarnya dari kita sendiri sih, agar hasilnya bagus tuh dari jahitan kita. Kalau jahitan kita tuh hati-hati, teliti tuh, walaupun gak dikasih jalan benang tetap akan keren ya. Ya akan saya contohkan yang gak dikasih jalan benang nih ya. Sudah mulai nih. Nah ini ya, sudah mulai di bagian sini. Bentar. Ini ya untuk bagian depan nggak dikasih jalan benang. Dan ini menjahitnya juga harus sampai atas ya. Loh kok harus sampai atas? Iya karena bagian solnya juga dia nyampe atas. Ini ya, bagian solnya dia ke atas, bukan ke depan seperti ini, tapi naik ke atas, yang menjadikan kita harus ikut dinaikkan ya. Dan kalau nggak dikasih jalan benang, jaraknya jangan terlalu lebar ya, agar hasilnya sedikit rata ya, lebih rata. Bang, kalau dikasih jalan benang pakai cutter gimana? Oh, malah akan lebih parah ya. Pakai alat saya saja tidak recommended, apalagi pakai cutter ya, malah akan bahaya. Dan risikonya ketika tidak memakai jalan benang, nanti dipakai akan cepat putus ya, benangnya akan cepat rantas karena tergesek-gesek oleh mungkin eh, batu ataupun ranting-ranting, dahan-dahan ataupun rumput-rumput ya. Lama-kelamaan nanti akan rantas. Nah terus kalau rantas gimana, kalau cepat rantas? Ya mudah saja, tinggal dijahit ulang ya, jangan repot-repot ya, jangan terlalu pusing memikirkan ya. Nah ini ya, jahitan tanpa jalan benang, ini bagian depan ini tanpa jalan benang ya, makanya kelihatan nonjol-nonjol banget, tapi ya tetap aman ya. Usahakan serapi mungkin ketika menjahit.
Ini ya, hasil jahitan sementara tanpa jalan benang. Lanjut sampai semuanya terjahit ya. Ini walaupun ini berlapis-lapis ya, jadi agak berat. Ini sudah sampai di bagian depan samping luar ya. Nah, kalau menjahit sepatu seperti ini harus benar-benar memerlukan tenaga ekstra ya, karena kelihatannya mudah tapi kalau dicoplos itu berat ya. Ini sudah hampir sampai di bagian bawah. Dan nanti kita akan lem tambah lem ya, memakai lem Loctite untuk bagian Loctite Trifrost untuk bagian yang samping-sampingnya. Nah ini ya, saya sudah nyampe bagian bawah. Dan ini bagian sini juga nggak dikasih jalan benang ya, yang saya kasih di bagian sini nih, karena ketebalannya itu tidak mungkin dibuat jalan benang ya. Jadi hal yang tidak mungkin dikasih jalan benang adalah bahan yang begitu tipis. Karena yang begitu tipis itu bahaya, bisa sobek terbelah menjadi dua. Makanya demi kebaikan agar sepatu ini nggak tambah rusak, itu nggak saya kasih jalan benang. Bentar. Satu kali jahitan lagi. Nah kira-kira seperti ini ya hasilnya. Menjahit nggak dikasih jalan benang ya. Kalau sini ada jalan benangnya, dari bagian sini ya ke atas ini luar, enggak ini ya, sampai sini ini enggak ada jalan benangnya ya, tapi ya tetap keren ya, asalkan kita menjahitnya dengan benang warnanya sama dan alurnya itu sama, jadi seperti ini ya. Jadi enggak mencong-mencong ya, enggak belok-belok di seperti ini, beloknya itu sesuai dengan polanya ya, seperti ini ya, sesuai dengan polanya, jadi keren ya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share. Semoga kawan-kawan yang mendapatkan atau yang mau menjahit sepatu seperti ini jangan dijahit lurus ke depan seperti ini ya, karena hasilnya akan sia-sia. Bagian depan akan mengelupas, bagian atas akan mengelupas, dan jahitan bagian depan juga tidak maksimal. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.